Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin Rizky Mubarak dengan NIM 25106070035. Di sini saya akan mempresentasikan materi Ulumul Quran dengan tema perkembangan Al-Quran pasca kodifikasi. Jadi, yang pertama yaitu adalah perkembangan Al-Quran pasca kodifikasi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tidak berhenti sebagai teks yang statis, melainkan terus mengalami perkembangan dalam aspek penulisan, pembacaan, dan penyebarannya. Periode paling krusial dalam sejarah ini adalah pasca kodifikasi, yaitu setelah Al-Quran dibukukan secara resmi pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Kodifikasi Al-Quran dilakukan dalam dua tahap utama. Yang pertama yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu pada masa Utsman bin Affan, yang sampai sekarang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Setelah titik inilah perkembangan Al-Quran memasuki fase baru. Yang pertama yaitu standarisasi mushaf dan penyebaran wilayah. Pasca kodifikasi Utsmani, mushaf Al-Quran disalin dan dikirim ke berbagai pusat peradaban seperti Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, dan Syam. Standarisasi ini bertujuan menghindari perbedaan bacaan yang berpotensi menimbulkan konflik. Mushaf-mushaf selain Rasam Utsmani diperintahkan untuk tidak digunakan, sehingga umat Islam memiliki satu rujukan teks yang sama. Langkah ini sangat penting karena Islam mulai menyebar ke wilayah non-Arab dengan mushaf standar. Kemurnian teks Al-Quran tetap terjaga meskipun dibaca oleh berbagai bahasa dan bangsa. Lalu yang kedua yaitu terdapat perkembangan ilmu qiraat. Meskipun mushaf telah distandarisasi, Al-Quran tetap dibaca dengan beragam qiraat yang sah selama sesuai dengan Rasam Utsmani, kaidah bahasa Arab, dan sanad yang mutawatir. Pada periode pasca kodifikasi, para ulama mulai mendokumentasikan dan mengklasifikasikan berbagai qiraat. Puncaknya terjadi pada abad keempat Hijriyah dengan munculnya pembukaan tujuan qiraat oleh Imam Ibnu Mujahid. Ilmu qiraat yang menjadi bukti bahwa keberagaman dan bacaan Al-Quran bukanlah penyimpangan, melainkan kekayaan linguistik yang terjadi secara ilmiah. Lalu yang ketiga ada penyempurnaan tulisan berupa titik dan harokat. Mushaf awalnya itu belum memiliki titik pada huruf dan tanda baca. Hal ini tidak menjadi masalah bagi orang Arab asli, tetapi menimbulkan kesulitan bagi Muslim non-Arab. Oleh karena itu, pada masa dinasti Umayyah, khususnya melalui tokoh seperti Abu al-Aswad ad-Du'ali, mulai dikembangkan sistem harokat. Perkembangan ini dilanjut dengan penambahan titik huruf untuk membedakan huruf-huruf yang serupa bentuknya. Inovasi ini bukan mengubah Al-Quran, melainkan mempermudah pembacaan dan menjaga ketepatan lafaz supaya tidak merubah arti dan makna dari Al-Quran itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya ketika membaca Al-Quran menyalahi harokat dan tanda baca itu akan merubah arti dan makna, sehingga itu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat lainnya. Lalu yang keempat yaitu ada lahirnya ilmu tafsir dan ulumul Quran. Pasca kodifikasi, perhatian umat Islam tidak hanya tertuju pada bacaan, tetapi juga pemahaman makna Al-Quran. Para sahabat dan tabi'in mulai menafsirkan ayat berdasarkan riwayat,
konteks turunnya ayat dan berbahasa Arab. Sehingga seiringnya waktu lahirlah cabang ilmu seperti yang pertama asbabun nuzul, lalu ada nasikh mansukh, lalu ada makiyah madaniyah dan i'jaz Al-Qur'an. Ilmu-ilmu ini kemudian dikenal sebagai ulumul Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya dijaga secara teks, tetapi juga harus secara metodologi dan pemahaman. Lalu yang kelima ada perkembangan penyalinan dan seni mushaf. Pada masa Abbasiyah tentunya penyalinan mushaf berkembang pesat. Muncul seni khat Arab seperti khat kufi, khat naskhi, khat sulusi, dan lain-lainnya. Al-Quran tidak hanya menjadi kitab suci, tetapi juga pusat peradaban seni dan intelektual Islam. Meskipun hiasan mushaf semakin indah, isi teks tetap identik dengan mushaf Utsmani. Ini menunjukkan keseimbangan antara estetika dan penjagaan kemurnian wahyu. Lalu selanjutnya yaitu ada Al-Quran di era modern. Memasuki era percetakan dan digital, Al-Quran dicetak massal dan diakses melalui aplikasi serta media digital. Namun, seluruh mushaf modern tetap merujuk pada Rasam Utsmani dan melalui proses verifikasi ketat oleh para ulama. Ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi justru memperluas jangkauan Al-Quran tanpa mengubah substansi wahyu yang telah dikodifikasi sejak abad pertama Hijriah. Lalu penutupnya, perkembangan Al-Quran pasca kodifikasi menunjukkan bahwa Allah menjaga kitabnya tidak hanya melalui hafalan, tetapi juga melalui tradisi keilmuan, standarisasi teks, dan kesinambungan sanad. Al-Quran berkembang dalam bentuk penyampaian dan pemahaman, namun tetap utuh dan substansi. Inilah bukti janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.